Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam teman-teman. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat bersama, dan sebelum kita masuk ke rangkaian acara yang kita tunggu, marilah kita sejenak dulu mendengarkan nasihat yang insya Allah akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Reski, terkait dengan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad, dan juga banyak juga beberapa poin-poin kisah-kisah yang mungkin bisa teman-teman tarik nantinya, yang bisa dijadikan bahan pelajaran untuk diri pribadi dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Langsung saja saya persilahkan Kak Rizky untuk menyampaikan nasihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi taghsal ghayat, wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Tsumma ma ba'du. Para teman-teman sekalian yang dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada malam hari ini Masya Allah kita di tengah-tengah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu kita saksikan tadi sore awan-awan yang ingin menyelimuti kita semua dan ciptaan Allah yang lainnya. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kata Allah, sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan langit, ya, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka yang berpikir, liulil albab. Artinya, teman-teman sekalian, ayat ini mengajak kita untuk mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mentadabburi alam-alam, mentadabburi apa yang ada di sekitar kita sekarang. Dan subhanallah, ya, begitu indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pohon-pohon yang rindang, ya, cuaca yang sejuk, ya, membuat kita mungkin dingin, ya, pada malam hari ini, namun insyaallah dengan kita bersama, dengan kita menyatukan ukhuwah, ya, insyaallah akan memberikan kehangatan bagi kita semua. Kemudian setelah itu Allah mengatakan di ayat setelahnya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, setelah menyebutkan tadi tentang kebesaran Allah di ciptaannya, Allah langsung mengatakan alladzina yadhkurunallah, yaitu dia berzikir mengingat Allah, qu'udan dalam keadaan duduk, qiyaman dalam keadaan berdiri, qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim dan ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur teman-teman sekalian, kita berada di tempat yang insyaallah penuh barakah ini, karena kita, ya, berkumpul mendengarkan perkataan Nabi SAW, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan dimuliakan dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala,
malam hari ini izinkan kami menyampaikan beberapa hal atau beberapa wejangan-wejangan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk kita semua ini para umatnya, ya, karena kita hakikatnya semua ingin berkumpul di surga, betul atau betul? Betul, ya. Kita ingin masuk ke dalam surga. Bahkan kita ingin masuk ke dalam surga dengan cara yang berkelas. Ya. Tapi tentu andaikan ada sesuatu yang mewah di hadapan kita, dan ketika itu kita ingin mau mendapatkan sesuatu yang mewah tersebut. Ya. Contoh misalnya ya mobil yang sangat mewah. Apakah kita langsung saja ambil itu mobil? Tidak. Tapi harus ada uang baru dibeli. Artinya teman-teman sekalian ada perjuangan. Ada ikhtiar, ada usaha. Kan seperti itu. Jadi sebenarnya semua kita ini akan masuk ke dalam surga. Insya Allah. Ya. Bukan lagi insya Allah. Kita yakin kita akan masuk ke dalam surga. Tapi kembali ke amalan kita semua ini. Kullu ummatin yadkhuluna al-jannata illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian jawab sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersalawat. Ya, karena kata Nabi, orang yang kikir itu, yang sekke itu bahasa kita, istilah kita, adalah ketika disebut namaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun dia tidak bersalawat. Jadi kalau saya sebut sallallahu alaihi wasallam, jawabnya sallallahu alaihi. Coba kita ulang, sallallahu alaihi. Ya. Nabi SAW mengatakan semua umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi kita semua ini masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Ini busyra, ini kabar gembira ini. Harus kita bersyukur ada kabar gembira dari orang yang dipilih kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dulu, tidak sampai di situ. Kemudian Nabi SAW melanjutkan illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kali ini teman-teman sekalian kita akan bukan kultumnya, kita sharing-sharing saja ya. Bagaimana perjuangan para nabi, bagaimana perjuangan para sahabat ya, bahkan nabi kita pun sallallahu alaihi wasallam dalam meraih yang namanya kesuksesan. Ya, atau dalam meraih sesuatu yang sangat diinginkan. Bagaimana yang kita mau lihat adalah bagaimana proses mereka mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa tersebut. Contoh misalnya kita mengambil kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim memiliki istri yang namanya Sarah. Sarah. Apa yang istimewa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak keturunan kapan? Ketika istrinya sudah berumur, dikatakan dalam sebuah riwayat entah 90 tahun atau 100 tahun. Lamanya itu menunggu. 100 tahun baru dikasih anaknya. Baru dikaruniai seorang anak. Yang kita mau lihat, teman-teman sekalian, adalah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim, bagaimana usaha Nabi Ibrahim untuk dapatkan anak itu. Ya. Bahkan ya sebenarnya dalam meraih sesuatu itu atau ingin meraih kesuksesan itu adalah tentu harus dari izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu harus kita pahami. Kalau kita ingin meraih sesuatu ya, antum harus tahu ini, kalian semua teman-teman sekalian, adik-adik sekalian harus tahu yang namanya kesuksesan atau sesuatu yang ingin diraih, yang pertama harus izin dari Allah. Artinya kita minta sama Allah, karena Allah yang punya semuanya. Allah yang punya semuanya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istrinya Sarah berdoa terus. Berdoa terus. Bagaimana caranya dia? Berdoa untuk apa? Untuk dikaruniai seorang anak. Lamanya ini menikah, tapi belum saja dikaruniai momongan atau anak atau keturunan.
Bahkan sebenarnya, ya sebenarnya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, adalah Sarah ini sebenarnya istri Ibrahim ini sebenarnya sudah tidak bisa punya anak. Pertama, usianya sudah tua, ya. Kemudian yang kedua adalah sudah dikatakan mandul, ajuzun, ya dikatakan dalam sebuah ayat. Tapi subhanallah, karena usaha Ibrahim alaihi salatu wassalam, tapi usaha Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dia utamakan dan selalu dia konsisten dengan itu, akhirnya Allah mengabulkan doanya tersebut. Ya, kisahnya seperti ini. Tahu kisahnya Nabi Lut? Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Ya ini kisahnya, kita berkisah sedikit ya. Nabi Lut itu salah satu nabi. Nabi itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada wahyu, ada namanya wahyu di sini? Ada, jadi ada wahyu. Wahyu itu titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada seorang nabi. Nah, namanya ini Nabi Lut. Kemudian Nabi Lut ini, ya karena setiap nabi itu ditugaskan kepada suatu kaum, dan kaumnya ini ya kaum yang rusak, mau diperbaiki. Nah, ini tugasnya Nabi untuk memperbaiki kaumnya ini atau orang yang di sekitarnya. Dan ya sebenarnya juga ini menjijikkan ya kisahnya. Kisahnya apa, teman-teman sekalian? Lut ini alaihi salatu wassalam, ya, dia itu target dakwanya itu subhanallah, kaum yang betul-betul rusak. Bahkan bahkan hewan pun pasti tidak mau melakukan itu. Apa itu? Kaum Nabi Lut ini, artinya target dakwah dari Nabi Lut ini, dia saling menyukai sesama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, itu baku suka. Ya. Saling menyukai. Bahkan seorang hewan pun, kenapa seorang? Bahkan hewan pun pasti tidak mau melakukan itu. Artinya ya hewan ini tidak ada akalnya. Tapi ternyata dia juga masih berpikir, artinya tidak etis ini, tidak logis ini. Bagaimana kita seorang manusia yang Allah anugerahkan, karuniakan kepada kita semuanya akal otak untuk berpikir. Singkat cerita, teman-teman sekalian, datang Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril ya. Tahu malaikat Jibril? Ya. Sudah pernah lihat orangnya? Enggak ya, bercanda. Jibril, antum harus tahu Jibril. Tahu Jibril ya, malaikat. Ini Pak Ustaz tahu juga dong. Ya, jadi Jibril ditugaskan untuk datang ke Lut, ke Nabi Lut, untuk menyampaikan, Lut, kalau kita bahasa kita pakai istilah kita, sudah midamo kok lagi dakwah itu orang. Itu yang tadi aku suka sama jenis jamu kok. Mau turun datang azab Allah. Nah, habiskan itu kaum. Jadi Nabi Lut datang, malaikat datang kepada Nabi Lut. Tapi sebelum datang ke Nabi Lut, Jibril datang dulu kepada Ibrahim. Nah, disinilah Ibrahim dikabarkan akan ada seorang anak. Mami ada anakmu, begitu ceritanya. Dikisahkan ya. Akhirnya Ibrahim menerima tamu. Dan Jibril ketika itu berwujud sebagai manusia. Ini menunjukkan bahwa malaikat juga bisa berubah wujud. Bisa menjadi berubah menjadi manusia. Ketika itu Jibril berubah menjadi seorang manusia. Dan kebiasaan Ibrahim, kalau datang tamunya, dia apa? Dia sambut, dia kasih hidangan ini untuk teman-teman ya, di kakak-kakak kita. Kalau datang tamu, kasih juga hidangan. Jangan ditunggu dulu, jangan usah ditanya. Ibrahim tidak ditanya, tidak bertanya itu, mau makan apa? Tidak. Mau teh apa? Mau minum apa? Mau kue apa? Tidak. Tapi subhanallah, Ibrahim
Dia langsung cari kambing. Udah salah, cari kambing untuk menghormati tamunya. Singkat cerita, Nabi Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, saya ini mau datang ke Nabi Lut, saya mau sampaikan kalau besok subuh itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar. Saya mau azab ini kaumnya Nabi Lut. Tapi Ibrahim mengatakan kepada Jibril, jangan mintawa dulu, tunggu dulu, mau bertobat sebentar. Tunggu saja, tidak usah langsung digas. Tapi disebutkan dalam Al-Quran, ya Ibrahim, a'rid an hadha. Wahai Ibrahim, ini bukan tugasmu. Ini langsung perintah dari Allah, wahyu dari Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lut. Tidak usah kau ikut campur, karena kau tidak tahu ini urusan. Itu bahasa simpelnya. Ya sudah Ibrahim, ya oke, kalau begitu silahkan kau datangi. Ya. Dan sebelum itu Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau akan dikaruniai seorang anak. Siapa nama anaknya, ada yang tahu? Siapa nama anaknya Ibrahim? Ismail atau Ishak? Ismail atau Ishak? Ishak. Ya, Ishak. Jadi Ishak, ya keturunan ini kalau kita pelajari silsilahnya sampai ke Nabi Yusuf ke atas. Tapi itu bukan itu yang kita pelajari. Kita mau bahas, Afwan. Maaf ya. Setelah itu fadhuhikat. Fadhuhikat artinya tiba-tiba ini istrinya Nabi Ibrahim, Sarah, haid. Dan kalau haid berarti tandanya dia bisa hamil. Akhirnya hamil dan keluarlah atau lahirlah Ishak. Dan perjuangannya adalah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi teman-teman sekalian saya dengarkan, teman-teman sekalian sudah mungkin beberapa sudah menyebutkan cita-citanya. Saya mau jadi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, ya, TNI Angkatan Udara, ya, ada mungkin jadi dokter, ada mungkin jadi arsitek. Ketahuilah teman-teman sekalian, itu semua tidak bisa diambil, tidak bisa kalian dapatkan kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ketahui sebagai khalifah di muka bumi ini dan menjadi nabi dan rasul, kita lihat sekarang namanya kalau disebut kita bersalawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjadi orang yang sukses. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pedagang yang sukses. Ya, pengusaha kalau kita bahas kita sekarang. Tapi ketahuilah di balik itu semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tidak memiliki kedua orang tua. Bahkan kalau kita baca sejarah Nabi, subhanallah. Bayangkan baru kalau lahir meninggal bapaknya. Terus setelah itu ya baru berapa tahun meninggal mamanya. Baru sekian bulan, sekian tahun ya dioper ke kakeknya, meninggal kakeknya ke pamannya. Tapi subhanallah, dengan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan juga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjadikan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ingat sampai sekarang, yang kita jadikan teladan sampai sekarang. Artinya kita harus selalu berusaha dan menanamkan prinsip di mindset kita semua, di kepala kita semua, bahwa kita bisa. Dengan izin Allah, dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah, kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Makanya kata Allah berpesan kepada kita semua. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah.
Artinya jangan kita pernah capek, jangan pernah kita lelah untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita hadapi sekarang, apapun problem, masalah yang ada pada kita sekarang ini, itu semuanya bisa terkalahkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah seorang muslim ya harus selalu menanamkan pada dirinya rasa optimis. Ya, kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dengan ya di perang Khandaq, ya di perang Khandaq, intinya dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kepada para sahabat, ya ridwanullahi alaihim, untuk selalu optimis. Selalu optimis. Optimis, selalu berpikir positif, selalu berpikir baik bahwa saya bisa. Allah akan bantu saya. Ya. Jangan kita selalu mengatakan saya tidak bisa. Saya ini begini, saya ini begitu. Kapan kita selalu menanamkan mindset itu, menanamkan itu di mindset kita, di kepala kita, di otak kita, kita tidak bisa selamanya. Ya. Makanya teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kalau kita baru bangun subuh, ya baru bangun subuh ini, atau tengah malam kita bangun, ya tentu baca doa bangun tidur dulu. Kemudian setelah itu, tekadkan pada diri kita, saya bisa menghadapi segala masalah dalam hal ini. Saya bisa menghadapi semuanya. Saya tidak akan pernah putus asa. Pokoknya saya kejar semuanya. Makanya disebutkan dalam sebuah syair, teman-teman sekalian. Syairnya berbunyi, dan ini selalu dinasihatkan kepada guru-guru saya di pondok. Ya, kalau ada kita dulu di pondok itu, di pesantren, setiap mau tidur kasih kumpul dulu begini. Ustadznya duduk di depan kita semua dan mengatakan, kalian selalu menanamkan bait-bait syair ini di dalam benak kalian. Apa itu? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Tarjun najata, engkau mengharapkan kesuksesan, walam tasluk masalikaha, dan kita tidak pernah menghadapi rintangan-rintangan, resiko-resiko yang ada. Artinya kita selalu mau di zona nyaman terus. Tidak mau keluar, tidak mau berusaha, tidak mau optimis. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Ketahuilah bahwa perahu, kapal tidak akan pernah bisa jalan di atas pasir. Artinya, kalau kita tidak bisa menghadapi rintangan-rintangan yang ada, kalau kita tidak pernah optimis, tidak pernah kita berpikir yang baik, yang betul, yang benar, maka kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya. Dan ini sudah terbukti. Teman-teman sekalian, banyak guru-guru kami yang selalu mengamalkan bait syair ini. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri 'alal yabas. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk usaha kita, apatah lagi di usia-usia kita sekarang ini, adalah kita belajar. Dan kunci untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. Jadi salah satu cara untuk kita belajar adalah membaca. Coba angkat tangan yang sudah menyelesaikan satu buku. Ada? Di antara teman-teman sekalian, ada yang sudah selesaikan satu buku? Saya Ustaz Al-Quran, alhamdulillah. Bukan itu saya maksud. Buku bacaan. Ada? Sekarang, ya, kita semua bertekad. Setelah kita kembali dari acara camp ini, kita bertekad semua ingin ya menyelesaikan satu buku bacaan. Ya. Karena dengan kita membaca akan mengasah pikiran kita ini dan akan menambah wawasan kita ini. Apakah itu gunanya belajar?
Apa gunanya itu belajar? Ada yang bisa jawab? Jadi adik-adik sekalian, teman-teman, apa gunanya kita belajar kah? Ada? Apa gunanya kita belajar ini? Dapat hadiah insya Allah yang bisa jawab. Ayo, ya silahkan. Menambah ilmu. Kayaknya sudah saya sebutkan kayaknya semua itu, menambah ilmu, menambah wawasan. Ada yang lain tapi tetap insya Allah dikasih hadiah. Ayo berani, kita berani, kita laki-laki harus berani. Ayo, apa gunanya kita belajar kah? Sudah Mi, yang lain tahu ah. Ayo. Ya, baik. Ya, apa gunanya kita belajar? Jadi adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, apa yang kita sebutkan tadi semuanya betul. Dengan kita belajar akan menambah ilmu. Dengan kita belajar akan menambah wawasan, menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan ketika semua itu sudah kita kumpulkan, ya, semua itu kita sudah kumpulkan, kita akan menjadi orang yang sukses. Menjadi orang yang sukses. Ya. Kita belajar. Ya, harus kita belajar. Ya, kemudian untuk kita meraih cita-cita itu. Ya. Jadi kalau ada teman-teman sekalian yang belum ada cita-citanya sekarang, belum terpikir, silahkan dipikir sekarang itu. Ditanya apa cita-cita tadi, teman? Ya. Oh ya, tinggal ada pertanyaan. Saya ke situ. Iya. Mas Arif. Kesimpulannya. Kemudian untuk meraih cita-cita itu baru jelas kayaknya. Ya. Untuk meraih cita-cita itu tadi kita sudah sebutkan, kita belajar, kita berusaha, ya. Adalah kita harus menghilangkan yang namanya rasa lelah. Ya, namanya orang belajar itu pasti capek. Untuk meraih cita-cita itu karena namanya berjuang, ya, berjuang itu dengan tenaga, ya tentu pikiran dan yang lainnya, ya. Tapi kita harus ya selalu mengatakan saya masih kuat. Cita-cita yang akan saya kejar ini tinggi, maka saya harus manjat ini. Dan kalau kita manjat butuh kekuatan, harus kuat, harus kuat, harus kuat. Harus bisa. Ya. Jangan menjadi orang yang malas. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang bermalas-malasan. Kalau kita dalam bahasa Arab istilahnya tasahul, bermudah-mudahan. Nanti pi. Artinya dikatakan dalam bahasa Arab taswif. Saufa. Nanti pide. Atau mungkin capek mak. Harus kita hilangkan itu. Ya. Kita harus selalu semangat, ya. Kita harus selalu menanamkan bahwa kita ini kuat. Kita tidak lemah. Makanya kata Nabi SAW, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Sesungguhnya mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siapa? Mukmin yang lemah. Jangan lalu kita capek-capek, ya. Tapi kita harus selalu semangat dan kuat. Ya, harus kuat, ya. Kuat menerima segalanya dan menghadapi segala masalah. Maka adik-adik sekalian, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya ya, kita harus, intinya adalah kita harus selalu optimis. Kita selalu menanamkan pada benak kita semua ini, kita bisa untuk meraih itu. Kita tidak terbatas dengan satu hal, atau kita tidak dibatasi oleh satu hal. Tapi
Justru adanya sesuatu yang membatasi kita itu, kita harus semangat untuk ya melawan itu. Yang mana batasan-batasan yang ada. Kita ini bisa. Kita tidak bisa, kita bukan kayak orang lain yang malas-malasan. Atau mungkin anak-anak sekolah yang lain yang banyak melakukan pelanggaran. Kita ini orang-orang yang baik. Kita ini calon-calon presiden. Calon-calon orang-orang yang bermanfaat untuk umat dan bangsa dan agama. Ya. Bukan orang yang semangatnya kaleng-kaleng, Ji. Ya, tadi kaleng-kaleng toh. Artinya semangatnya ya hanya sebatas di awal saja. Bukan semangat yang menggebu-gebu. Makanya disebutkan dalam syair, man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyrifah. Barang siapa yang di awalnya ya, dia semangatnya untuk meraih sesuatu itu menggebu-gebu, ya, berapi-api, menyala, kanat nihayatuhu musyrifah. Maka di akhir perjalanannya itu dia akan mendapatkan sebuah cahaya. Ya. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian, bermanfaat untuk agama kita, ya, dan bermanfaat untuk ya bangsa kita ini. Ya, saya doakan ya teman-teman sekalian bisa meraih cita-cita yang diimpikan, bisa menjadi presiden, bisa menjadi polisi, bisa menjadi dokter, dan bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Saya Kak Rezki Alfarezi, ya.